Sebagai manusia, kita suka dengan cerita. Apalagi epos besar seperti Mahabharata dan Ramayana. Kita menikmati saat Gatotkaca menghabisi puluhan Kurawa dalam satu hari perang Kuruksetra. Kita sama-sama tegang saat membaca tentang pertarungan antara Bhishma dengan Sri Kandi. Dan ikut berduka saat panah Arjuna memisahkan kepala Karna dari tubuhnya. Namun apabila kita masih melihat cerita epos besar ini hanya dari sisi baik dan buruknya, berarti kita hanya melihat dari unsur hiburannya aja. Ya nggak apa-apa, namun kita akan kehilangan kompleksitas cerita, pertentangan batin, serta diskursus tentang moralitas yang bisa mengajarkan kita tentang banyak hal. Mahabharata dan Ramayana adalah cerminan kehidupan dengan karakter-karakternya yang tidak sempurna. Protagonis bukan berarti sepenuhnya baik, dan antagonis ternyata tidak selamanya buruk. Dan kalau kita mau lebih kritis lagi, baik dan buruk menurut siapa? Kita udah banyak melihat karakter-karakter seperti ini di Mahabharata. Arjuna, Yudhistira, Duryodhana, Shangkuni, bahkan Krishna sang awatara Wisnu. Karakter-karakter yang kelihatannya baik, tapi kok, atau sebaliknya, loh dia bukannya jahat, tapi kok. Bagaimana dengan karakter di Ramayana? Kita nggak akan bahas sisi romantis dan kemurnian cinta Rahwana kepada Shinta. Belum, itu nanti aja. Save the best for last. Dan akan gue bahas kalau udah banyak banget yang request. Nah, coba like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau emang banyak yang minta, gue akan bikin videonya. Untuk sekarang, gue tergelitik dengan pertanyaan ini. Apa sisi negatif dari Sri Rama? Ini menarik. Seperti halnya hidup, epos-epos besar seperti Mahabharata dan Ramayana mengajarkan kita bahwa segala perbuatan pasti disertai dengan alasannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak berhenti di perbuatannya, tapi mencoba mencari tahu hal apa yang mendasarinya dan apakah kita bisa menjustifikasi perbuatan tersebut berdasarkan alasannya. Akan kita cari tahu di video kali ini saat kita mencoba mengerti Sri Rama. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Sri Rama salah satu awatara Wisnu, penakluk Alengka dan peredam angkara murka Rahwana. Dengan sosok yang begini sempurna, pasti kita bertanya, adakah celah pada diri Sri Rama? Saat membaca epos Ramayana, perhatian besar kita pasti tertuju pada persoalan bagaimana Rama beserta sekutunya bisa mengalahkan Rahwana dan kembali merebut Shinta. Bener nggak? Setelah semua itu selesai, kita cenderung lupa dengan konflik-konflik yang terjadi setelahnya. Padahal justru hal inilah yang menjadi poin penting dari kisah Ramayana. Tahukah kalian bahwa Sri Rama pernah membuang Shinta ke hutan dalam keadaan hamil 5 bulan? Yes, setelah perang melawan Alengka selesai dan Shinta kembali ke pelukan Rama, di negara Ayodhya, walaupun seluruh rakyat memuja Sri Rama, namun banyak yang tidak suka dengan keberadaan Shinta. Mereka meragukan kesucian Shinta yang telah lama disekap Rahwana di negara Alengka. Walaupun Shinta telah melakukan upacara Agni Pariksha dengan cara masuk ke kobaran api untuk membuktikan kesuciannya, namun rakyat Ayodhya tetap tak mempercayainya dan berakhir dengan insiden Rama yang membuang Shinta ke dalam hutan dalam keadaan hamil 5 bulan. Bayangkan, Rama dan Shinta yang telah menjadi ikon sebuah ketulusan cinta ternyata bisa ternodai oleh rasa tak percaya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Sri Rama tega membuang istrinya yang sedang hamil ke dalam hutan? Kenapa ia lebih mempercayai omongan rakyatnya dibandingkan dengan istrinya sendiri? Ini adalah celah Sri Rama apabila kita tidak mengetahui cerita di baliknya. Untuk mengetahui hal ini, kita harus kembali jauh ke awal waktu di masa perang antara Dewa dan Asyura. Dikisahkan Sukracarya yang merupakan anak dari Rishi Brigu, salah satu dari 7 resi agung, adalah guru dan pelindung dari para Asyura. Singkat cerita, saat para Asyura terdesak, mereka pun berlindung di tempat Rishi Brigu dan keluarganya. Melihat kesempatan ini, para dewa yang dipimpin Dewa Indra menyerang Asyura di tempat tersebut.
Mereka pun dihadang oleh istri dari Rishi Brigu, Kavyamata, dan dengan kemampuan yoginya berhasil melumpuhkan Dewa Indra. Para dewa pun mundur dan meminta bantuan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu yang memasuki raga Dewa Indra yang lumpuh akhirnya menggunakan Sudasana Cakra untuk membunuh Kavyamata. Tentu aja ini berujung kemarahan dari Rishi Brigu. Karena ia telah semena-mena terhadap manusia, Rishi Brigu pun mengutuk Dewa Wisnu bahwa ia akan mengalami siklus layaknya seorang mortal. Kelahiran, kematian, kehilangan, dan perpisahan semuanya akan dialami oleh Dewa Wisnu. Inilah awal kenapa Dewa Wisnu harus menjalani hidup sebagai awatara di bumi. Salah satunya untuk melaksanakan kutukan dari Rishi Brigu. Rishi Brigu yang dipisahkan untuk selamanya dengan istrinya juga mengutuk Wisnu agar mengalami perpisahan layaknya yang terjadi dengan dirinya. Saat kita kembali ke peristiwa Rama yang membuang Sinta, Rama yang merupakan awatara dari Dewa Wisnu harus menjalani hidup sebagai seorang mortal. Diasingkan dari kerajaannya Ayodhya, berpisah dengan keluarganya, menjalani hidup dengan sengsara di dalam hutan, dan pada akhirnya harus rela dalam tanda kutip membuang dan berpisah dengan Sinta serta anak kembarnya Lua dan Kusha. Semuanya dilakukan untuk menggenapi dan menghormati sumpah dari Brigu, sang Maharishi. Ini cerita pertama saat Sri Rama sebagai tokoh protagonis bisa berubah menjadi antagonis karena dianggap telah membuang istrinya. Apakah ini celah Sri Rama atau alasan dibaliknya cukup untuk menjustifikasi aksinya? Sekali lagi, masing-masing dari kita akan mempunyai pendapat yang berbeda dan itu nggak apa-apa. Masih dengan point of view hal yang sama, mari kita lanjut ke cerita kedua saat Sri Rama sebagai salah satu satria terkuat yang pernah ada dianggap pengecut karena satu peristiwa. Sri Rama membunuh Subali, Raja Wanara dari Kiskenda dengan cara memanahnya dari belakang saat ia berkelahi dengan saudaranya Sugriwa. Ksatria hebat mana yang membunuh lawannya dari belakang tanpa sepengetahuannya? Bahkan dalam peperangan, salah satu pelanggaran utama sebuah pertempuran adalah membunuh lawan dari arah belakang. Kenapa Sri Rama melakukan ini? Kita harus memulai cerita ini dengan konflik bersaudara antara Sugriwa dan Subali. Yuk lanjut. Diceritakan Subali dan Sugriwa bertempur melawan musuh kahyangan seorang demon bernama Lembusura. Merasa terkalahkan dengan kesaktian dua wanara Sugriwa dan Subali, Lembusura pun masuk ke dalam gua. Subali pun masuk ke dalam gua dan berpesan kepada adiknya, apabila ada darah merah mengalir keluar gua, berarti Lembusura telah mati. Tapi apabila ada darah putih yang mengalir, berarti aku yang telah mati. Dan tutuplah mulut gua ini dengan batu besar agar Lembusura terperangkap di dalam gua ini. Sugriwa pun menunggu di mulut gua dan selang waktu berlalu tiba-tiba ia melihat darah putih mengalir keluar dari gua. Menyangka kakaknya telah mati dalam pertempuran, ia pun segera menutup mulut gua dengan batu besar sesuai dengan pesan kakaknya. Yang ia tidak tahu adalah darah putih tersebut adalah darah dari Lembusura yang telah bercampur dengan otak yang telah dipecahkan oleh Subali. Dengan rasa sedih, Sugriwa pun kembali ke kerajaan Kiskenda di mana ia menggantikan kakaknya menjadi raja. Sementara Subali yang masih berada di dalam gua merasa dikhianati oleh adiknya. Dan ia menyangka bahwa Sugriwa melakukan ini untuk merebut tahtanya di Kiskenda. Konflik antar saudara akibat kesalahpahaman pun tak terhindarkan. Berakhir dengan Subali yang merebut kembali tahta Kiskenda, membuang Sugriwa, serta merebut istrinya. Sugriwa pun tersingkirkan dan akhirnya ia bertemu Sri Rama. Sri Rama dan Sugriwa, keduanya pun sepakat untuk saling membantu. Sugriwa akan membantu Sri Rama dalam mencari Sinta dan Sri Rama akan membantu Sugriwa untuk membunuh Subali dan meraih kembali tahtanya. Akhirnya Sri Rama pun meminta Sugriwa untuk menantang duel kakaknya Subali. Sri Rama pun memerintahkan Sugriwa untuk memakai rangkaian bunga di lehernya untuk membedakan dengan kakaknya Subali karena mereka berdua memang sangat mirip satu sama lain. Saat Sugriwa dan Subali bertempur, dari balik pohon, Rama pun mengarahkan busurnya ke punggung Subali, melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai jantung Subali.
Di detik-detik akhir hidupnya, Subali mempertanyakan moralitas Sri Rama yang tidak berlaku layaknya seorang ksatria. Kenapa ia menyerangnya dari belakang seperti seorang pengecut? Kenapa ia membela adiknya Sugriwa? Kenapa ia tidak meminta bantuannya untuk mengalahkan Rahwana dan menyelamatkan Sinta? Bahkan Rahwana pun takut dengan Subali karena Subali dianugerahi sebuah boon oleh dewa bahwa siapapun yang bertarung dan berhadapan dengannya, Subali akan mendapatkan setengah dari kekuatan musuhnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa inilah alasan kenapa Sri Rama membunuh Subali dari belakang, karena boon yang dimilikinya. Namun gue lebih memilih alasan yang lebih filosofis sebagaimana diskursus yang terjadi antara Subali dan Sri Rama di akhir hidupnya. Pertanyaan pertama adalah kenapa Rama malah membantu Sugriwa dalam mencari Sinta, padahal meminta bantuan Subali malah lebih praktis dan masuk akal secara Subali jauh lebih kuat dari Sugriwa. Rama pun menjawab bahwa dia adalah seorang ksatria dan bertugas untuk membantu pihak yang teraniaya. Sugriwa adalah pihak yang teraniaya karena Subali disingkirkan dari tahtanya tanpa bisa menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara mereka berdua. Rama membantu Sugriwa karena keduanya mempunyai nasib yang sama. Rama dan Sugriwa sama-sama disingkirkan dari kerajaannya dan kedua istrinya direbut dari tangannya. Rama nggak mungkin meminta bantuan Subali karena apa yang dilakukan Subali sama halnya dengan apa yang dilakukan Rahwana musuhnya, merebut istrinya dari tangannya. Sebagaimana Subali merebut istri dari Sugriwa. Pertanyaan kedua adalah kenapa Sri Rama membunuh Subali dari belakang? Adalah sebuah tindakan pengecut menyerang manusia lain tanpa perlawanan. Sri Rama menjawab, walaupun Subali adalah raja di Kiskenda, namun ia tetap seorang monyet atau wanara. Insiden Rama memanah Subali adalah layaknya seorang pemburu yang membunuh binatang buruannya. Akhirnya kisah ini berakhir dengan Subali yang menyadari kesalahannya atas Sugriwa dan menyerahkan kembali tahta Kiskenda ke tangan adiknya. Dan ia pun berpulang dengan tenang. Sekali lagi kita belajar bahwa di balik sebuah aksi pasti ada alasan yang mendasarinya. Terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan justifikasinya. Namun yang pasti siklus karma akan selalu berulang kepada siapapun yang hidup di dunia. Begitu juga dengan Sri Rama yang merupakan awatara dari Dewa Wisnu. Sebagai Supreme Lord yang menjalani kehidupan sebagai mortal atas kutukan Rishi Brigu, Dewa Wisnu dengan awataranya Sri Rama siap untuk menghadapi karma selanjutnya. Apa itu? Saat Subali diperlakukan bak binatang buruan oleh Sri Rama, di kehidupan berikutnya ia akan mengalami nasib yang sama. Dan ini terjadi pada awatara Wisnu yang berikutnya yaitu Krishna saat ia mengalami kematian akibat dipanah oleh seorang pemburu bernama Jara yang menyangka ia adalah binatang buruan yang sedang diincarnya. Siklus karma pun berulang dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan seorang dewa yang menjalani hidup sebagai manusia. Nah, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.